terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya dapat menyaksikan kuasa kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini saya bersama dengan istri saya yang paling cantik dan satu-satunya, Ibu Tanlina. Saya akan memberikan kesempatan kepada istri saya terlebih dahulu untuk bersaksi. Silakan. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga suami saya untuk kami dapat menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Jadi sedari gadis saya mengalami siklus haid yang tidak teratur. Jadi hanya 1-2 kali dalam setahun. Itu pun sifatnya hanya berupa flek. Ketika saya berusia 22 tahun, saya memberanikan diri dan membulatkan tekad untuk periksa ke dokter kandungan. Dan di sana saya harus menerima sebuah kenyataan pahit bahwa dokter berkata saya mengalami menopause dini atau rahim saya kering seperti nenek-nenek dan sudah bisa dipastikan bahwa saya pasti akan sulit punya anak. Waktu itu terus terang saya begitu hancur hati. Tetapi saya pun berusaha untuk menguatkan hati saya dan saya perlu waktu untuk bisa berdamai dengan situasi saya, untuk menerima bahwa memang realitas ini adalah kebenaran di atas kebenaran. Waktu itu meskipun saya melayani Tuhan juga, tetapi iman saya masih begitu realitas, iman yang minimalis. Saya percaya kepada kebenaran yang ada di depan mata. Saya percaya dengan diagnosis dokter itu ada di atas segala kebenaran yang ada. Lalu kemudian ketika saya bangun hubungan dengan calon suami saya juga memberitahukan kepada suami saya mengenai kondisi saya dengan harapan supaya suami saya mengerti dan menerima bahwa ketika nanti kita akan menjalani kehidupan rumah tangga, kita harus siap hati bahwa kita tidak akan memiliki keturunan karena kondisi saya tidak memungkinkan. Lalu kemudian di awal pernikahan, suami saya di dalam doa bersama kami selalu memperkatakan Galatia 3 ayat 13 bahwa Kristus telah menebus kita dari segala kutuk, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis Kristus terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ketika saya mendengar doa firman yang disebutkan berkali-kali ini, jujur hati saya sangat kacau. Karena semua perasaan seperti campur aduk. Saya merasa sedih, kecewa, marah, saya merasa dibohongin. Karena buat saya perihal anak itu adalah sesuatu yang di luar kendali. Saya sebagai manusia, saya bahkan nggak bisa berusaha untuk punya anak, dan kondisi saya memang sudah jelas seperti yang dokter katakan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, lama-kelamaan firman yang terus-menerus diucapkan, diperkatakan oleh suami saya, dikonfeskan di dalam doa kami terus-menerus, itu mulai menumbuhkan iman di dalam hati saya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kebenaran ini memerdekakan saya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada realitas kenyataan yang ada di depan mata. Bahkan kuasa Tuhan lebih besar daripada vonis dokter sekalipun. Sehingga lama-lama ketika kami berdoa bersama, saya mulai berani mengaminkan doa suami saya. Dan kami mulai bersepakat, kami mulai bersahati untuk kesembuhan saya. Bahwa oleh bilur-bilurnya di kayu salib, saya menerima kesembuhan yang sempurna. Saya tidak lagi nebeng iman suami saya. Karena firman itu telah menumbuhkan iman di dalam hati saya pribadi. Dan saya mulai berdoa. Setiap saya minum anggur perjamuan, saya mengucap syukur untuk kesembuhan, kesempurnaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya. Lalu kemudian ketika bersama dengan suami, kami diberi kesempatan untuk melayani di Sumba, saya menemukan diri saya hamil. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ternyata perjalanan iman saya tidak berhenti sampai di sana. Ketika saya hamil, saya mengalami
mengalami situasi hamil yang dipenuhi dengan pendarahan. Saya mengalami pendarahan hebat waktu itu. Keluar darah segar dalam jumlah yang sangat banyak. Saya harus bed rest, kondisi rahim yang lemah. Lalu kemudian posisi bayi yang sudah siap untuk lahir meskipun belum waktunya. Ada begitu banyak hal yang sungguh membuat saya menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Sampai akhirnya 19 April 2011 saya melahirkan anak perempuan kami yang pertama dengan normal, dan kami memberi namanya Zoe. Zoe yang artinya adalah hidup. Kami percaya sebab Allah sendiri yang memberi kehidupan, menghembuskan nafas kehidupan pada anak ini, sehingga dia bisa lahir ke dunia dengan selamat. Sesudah lahir anak pertama, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa saya itu hoki atau beruntung. Saya berpikir kayaknya mungkin Tuhan ini lupa kalau saya sebetulnya divonis mandul kali. Saya ini hoki banget. Sampai kemudian saya merasa di dalam hati saya Tuhan berbisik, satu anak kamu bilang hoki, aku bisa kasih kamu 2 anak bahkan lebih. Dan di situ kamu akan melihat bahwa aku Allah yang besar, aku Allah yang berdaulat dalam hidupmu. Gak ada satupun kejadian di dalam hidupmu yang adalah kebetulan. Waktu itu saya berpikir, itu hanya sekedar suara, saudara. 13 bulan sejak saya melahirkan Zoe, saya tidak mengalami menstruasi sama sekali. Sampai satu kali, ada seorang sahabat, dia chat saya di BlackBerry, waktu itu masih zaman BlackBerry, dan dia katakan, coba kamu tes pack. Saya bilang, kamu ngeledek ya, karena saya ini naik berat, badannya banyak, kelihatannya gemuk ya di profile picture saya. Benar, kamu coba tes pack. Akhirnya Bapak Ibu Saudara saya tes pack, dan ketika tes pack, sesudah 13 bulan tidak mengalami menstruasi sama sekali. Saya begitu kaget. Garis 2, positif. Saya hamil lagi, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya 11 April 2013, saya melahirkan anak perempuan kami yang kedua dengan normal. Dan anak kedua kami ini punya kondisi sungsang. Jadi anak kami ini lahir normal dengan kondisi sungsang, lahirnya mundur, pantat duluan yang keluar. Luar biasa, ajaib Tuhan kita ini betul-betul. Lalu kami beri nama anak ini Chloe, yang artinya abundance, melimpah. Karena sekarang kami punya Zoe, punya Chloe, berarti kami punya kehidupan yang melimpah seperti di Yohanes 10 ayat 10, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup yang melimpah di dalamnya, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan belum selesai bekerja. Ketika saya mengetahui saya mengandung atau hamil anak saya yang paling kecil, usia kandungannya sudah 5 bulan 4 hari. 11 November kami datang ke dokter, 11 November 2017, dokter berkata bahwa ibu hamil dan anak ini akan segera lahir di bulan Maret 2018. Cepet banget ya dok ya, banget bu, ini udah 5 bulan, ibu gimana sih, kok bisa nggak tahu gitu. Lah saya memang nggak mens dok, saya nggak tahu. Jadi terus terang memang 5 bulan 4 hari itu saya masih keriting rambut, saya masih jungkir balik ngajarin anak saya salto, saya masih makan bakar-bakaran seafood, saya masih makan sushi, semua yang mentah, pantangan orang hamil semua saya lakukan, karena saya nggak pernah berpikir saya bakal hamil lagi, karena saya berpikir Tuhan sudah melakukan perbuatan yang begitu ajaib di dalam kehidupan saya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kami memiliki 3 buah hati yang begitu ajaib. Satu hal saya belajar, nama anak kami yang terakhir adalah Joy. Jadi sekarang kita punya Zoe, Chloe, dan Joy. Kita memiliki kehidupan yang melimpah di dalam sukacita. Satu hal saya belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, kita cuma bisa mendapatkan apa yang manusia sanggup kerjakan buat kita. Dan itu sangat terbatas, sebab seringkali manusia mengecewakan. Tapi ketika hari ini, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat apa yang Allah sanggup kerjakan untuk menolong hidup kita, untuk menjawab doa kita. Segala apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan nggak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang nggak pernah timbul di dalam hati kita, semua Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia.
sebab dia tidak berhutang dan dia tidak tertidur dan dia peduli akan kondisi saudara dan saya dan dia mau menolong setiap kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya cuma ingin menambahkan juga, bukan kami yang luar biasa, tetapi Tuhan kita yang luar biasa. Kami hanyalah manusia biasa. Tetapi waktu kami membaca firman, kuncinya adalah ketika kita membaca firman, akankah firman itu Alkitab menjadi otoritas yang utama dalam hidup kita? Apakah kita mau mengamini bahwa Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, supaya kita bisa belajar hidup di dalamnya? Dan di dalam Galatia 3:13, seperti yang istri saya tadi sampaikan, dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi ayat 14-nya belum selesai, Bapak Ibu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Saat saya berdoa, waktu saya menikah dengan istri saya, usia saya sudah 36 tahun. Saya pikir saya juga bukan dalam masa prime atau masa primer saya sebagai seorang pria. Jadi tantangannya saya juga begitu sibuk. Tetapi ketika saya membaca firman ini dan saya nangkap, tiba-tiba ada satu iman yang bangkit dan saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan sanggup memberikan anak untuk Abraham di usia yang ke-199 kemudian 100 dan bahkan istrinya Sarah juga sudah mati haid, mandul, maka berkat Abraham juga sampai kepada saya oleh karena Yesus. Bukan karena saya yang baik, tetapi karena Kristus telah mati dan telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada saya. Apa yang Abraham miliki? Keturunan. Tuhan, berkat Abraham turun atas saya. Memiliki kesembuhan, maka kesembuhan dari Sarah itu juga akan diterima oleh istri saya. Dan kami berlutut, kami berdoa sampai ada damai yang memang melampaui segala akal. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami janjinya. Dan saat itulah kami pada akhirnya bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami sungguh pegang janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang dikatakan manusia, dokter, tentunya kita tidak menghina profesi dokter, tetapi kembali dapatkan iman itu. Bahwa Tuhan juga mau supaya kita menerima kesembuhan. Tuhan Yesus mati dan saya membayangkan di atas kayu salib Yesus katakan sudah selesai. Maksudnya apa sudah selesai? Hukum Taurat yaitu dosa yang menghapuskan kita, menghilangkan kita dari hadirat Allah, Yesus sudah tanggung. Tetapi juga 39 cambukan Yesus terima. 39 kelompok penyakit menurut kedokteran. Artinya bukan kebetulan. Yesus menerima setiap cambukan untuk satu golongan penyakit. Dan Tuhan sudah menyembuhkan kita secara fisik atau secara mental. Kami ingin meneguhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan kami bersama-sama mau sepakat bersama dengan Bapak, Ibu, bahwa Yesus Kristus datang untuk menyembuhkan kita. Dan Dia adalah Tuhan penyembuh kita. Terlepas dari persoalan Bapak, Ibu sekarang, kalau Tuhan datang melawat di ruangan Bapak, Ibu saat ini, Tuhan menjamah, maka segala sakit penyakit harus pergi. Terima kasih, inilah kesaksian kami. Shalom, Tuhan memberkati. Baik, luar biasa kesaksiannya. Terima kasih Pak Arif Hermanto dan Ibu Tanlina untuk kesaksiannya. Kami percaya semua ini menjadi berkat buat setiap pendengar yang ada sore hari ini. Dan biar selalu Pak Arif dan Ibu Tanlina selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ya, dengan ketiga orang anaknya. Amin. Makasih Pak. Makasih Pak Yosef. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak ada yang dapat membatasi Dia, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mari silakan. Percaya kau Tuhan
Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Ku percaya Kau Tuhan sanggup. Ku percaya Kau Tuhan